Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu di bulan Ramadan, sama-sama menantikan saat yang berbahagia, yaitu apa? Berbuka puasa. Lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun idza aftar, satu kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun idza laqiya rabbah, satu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya, fariha bisyamihi, maka dia bahagia dengan pahala puasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Pada hari ini insyaallah kita membahas tentang zakat. Tentang zakat mata uang, zakat emas, perak, dan mata uang, dan yang berkaitan dengannya. Baik. Berbicara tentang mata uang, maka yang menjadi acuan di dalam hadis Nabi SAW adalah mata uang emas dan perak. Di zaman dahulu mata uang itu berupa dinar dan juga dirham. Dinar itu mata emas yang ditempa menjadi dinar. Sedangkan dirham, perak yang ditempa menjadi dirham, menjadi mata uang. Sehingga mudah dibawa dan mudah dikenali sebagai mata uang. Dan diperjualbelikan dan terjadi transaksi dan menjadi alat transaksi. Dan ini sudah umum, bahkan kalau kita lihat di sejarah-sejarah di China, di Eropa, semuanya memakai emas dan perak. Baru setelah ditemukan catatan-catatan hutang gitu ya. Awalnya kertas berupa catatan hutang di mana emas dan perak disimpan. Akhirnya kertas itu menjadi berharga. Kertas menjadi berharga, kemudian akhirnya menjadi mata uang sendiri. Emas ya, yang tadinya emas dan perak, kemudian dia menjadi mata uang sendiri. Baik. Sehingga kita ketika dalam pembahasan zakat harta itu tidak bisa lepas dari emas dan perak. Yang dimaksud emas di sini, ayolah ikhwan, adalah emas yang 24 karat atau emas murni. Ya, emas murni. Kalau disimbolkan 99,9%. 24 karat. Ya, karena tidak berani mengklaim 100%. Kenapa? Bisa jadi ada campuran sedikit yang tidak diinginkan, kan seperti itu. Karena dia kecil. Nah, di zaman dahulu emas itu murni semuanya. Emas itu murni, perak juga murni. Taib. Dan sebagaimana kita
ketahui bahwasanya dengan beriringnya zaman maka perubahan harga perak itu turun drastis, ya. Terjadi penurunan yang luar biasa. Kalau dulu nisab emas itu berapa? 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. 4,25/100. Artinya 4,25. Ya. Dikali 20 berarti 85 gram emas. Itu nisab. Itu menjadi apa? Nisab zakat. Sedangkan perak itu 200 dirham. 200 dirham setara dengan 595 gram perak murni. 595. Nah, dulu angka itu sama. Ya, kalau kita dikuruskan di zaman dahulu sama. 20 dinar sama dengan 200 dirham. 20 dinar sama dengan 200 dirham. Jadi 1 dinar ditukar dengan 10 dirham. Berarti kan harga perak ketika itu sangat mahal, ya. Masih sangat mahal. Karena perubahan zaman akhirnya sekarang emas menjadi lebih tinggi daripada perak, jauh lebih tinggi dari perak. Tetapi kita katakan taib, ya, itu tetap perak meskipun dia harganya jatuh, sampai sekarang pun masih dijadikan sebagai logam mulia. Logam mulia dan masih diperdagangkan. Contohnya di pasar aja masih ada toko perak khusus perak, ya kan? Ada berapa yang khusus perak? Satu itu aja. Ada berapa? Nah, itu ada yang memang khusus perak. Berarti kan dia masih dan diminati juga. Ada pasarnya juga. Ya. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang zakat perhiasan. Apakah yang dipakai sebagai perhiasan, kalau perempuan kan berarti emas dan perak, kalau laki-laki berarti apa? Perak. Laki-laki boleh nggak pakai perak? Boleh. Laki-laki boleh pakai perak. Yang dilarang itu adalah sutra dan emas. Ya, inna hadaini, sungguhnya dua barang ini ya dihalalkan untuk wanita umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang emas dan sutra. Adapun perak boleh dipakai untuk laki-laki. Makanya kalau digabung dengan batu akik, ya kan, batu zamrud, batu safir, boleh dipakai laki-laki. Ya, kalau antum bukan perak, ya. Baik. Nah, jadi kalau laki-laki ya seperti itu digabungkan, yang dipakai sebagai perhiasan, Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ya pendapat yang kuat, Allah alam bissawab, pendapat yang kuat dalam hal ini, perhiasan yang dipakai, wanita yang memakai misalkan berapa suku di tangannya, ya kan, atau di kalungnya, itu juga dihitung zakatnya. Ya. Dihitung zakatnya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi kita dapatkan dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa tidak dibedakan antara
emas yang disimpan atau perak yang disimpan dengan apa yang dipakai. Tetapi dalilnya adalah umum. Dalilnya umum. Sehingga yang paling amannya adalah kita juga menzakatkan emas kita atau perak kita. Taib. Kalau ada, ya kan? Kalau ada, kalau nggak ada ya apa yang mau dizakati, kan gitu. Kalau berapa hari lalu ya, saya di Ramadan ini juga ditanya, Ustadz, numpang tanya, siap komandan? Nah, yang nanya komandan TNI. Baru saya tahu ketika ini. Ustadz, katanya, saya kan tahun lalu bayar zakat 500 gram. Mau jago setengah kilo, jadi 500 gram udah mati kan. Sekarang naik jadi 800 gram, nah, hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo zakat. Aduh, apanya emasnya. Wah, ini bapak ini nggak sembarangan, ini komandan ini, saya bilang. Berapa zakatnya Ustadz? Katanya gini, maksudnya ada yang belum berusia 1 tahun, apa kena zakat juga? Jadi iya kena zakat. Yang penting dia masih bertahan di atas nisab, di nisab atau di atas nisab, maka dia kena zakat. Ya, walaupun usia dia baru miliki berapa bulan lalu, 3 bulan lalu gitu kan, bertambah harta saya, alhamdulillah mas saya bertambah Ustaz katanya. Tetap kita katakan itu dihitung, ya, dihitung, tetap dihitung. Lepas ini. Kemudian ada yang itu. Jadi zakat perhiasan tetap dipakai. Tes 1, 2, nah ini. Kemudian bagaimana dengan emas putih? Emas putih. Emas putih. Gimana emas putih? Nah, emas putih itu diberikan kaidah oleh para ulama. Jika kandungan emas kuningnya itu lebih besar, maka dia terkena zakat. Jika dia kandungannya di bawah 50%, maka dia bukan dianggap sebagai emas, tapi sebagai sesuatu yang lain. Nah, tapi ternyata sebagian besar emas putih itu tadinya adalah emas yang 21 karat, kemudian dicampur dengan perbandingan 1 berbanding 6, 1 unsur yang lain, kemudian 6 itu emas 21%, 21 karat. Dia kemudian menjadi emas yang 18 karat. Jadi emas yang 18 karat. Jadi berkurang. Atau 75%. Ya kan? 18 per 24 kan berapa? 9 berapa? 18 per 24. Nah, sekitar itu ya. Nah, jadi kandungan emasnya itu cuma 18 karat atau ya 75%, 75% itu emas murninya. Nah, campuran yang lain itu bisa berupa perak, ya, agar dia berwarna putih, dicampur lagi platinum biar dia mengkilat, palladium termasuk palladium itu agar dia semakin mengkilat. Ya, semakin mengkilat. Jadi dikatakan emas putih itu sebenarnya dia emas. Dia emas 75% atau 18 karat. Sekitar itu. Jadi kandungan emasnya memang masih besar. Sehingga apakah dia terkena zakat? Jawabannya iya, dia terkena zakat. Nah, tetapi yang terkena zakat itu hanya emas murninya saja. Emas murninya saja.
Jadi kalau dia 18%, ya 18%, berarti apa? Harga kita ambil gimana Pak tulis bisa Pak? Jadi seperti ini cara menghitungnya. Berapa gram dia, ya, berapa gram dia, itu kalikan 18/24 kandungan emasnya berarti yang kita hitung. Jadi bagi 24, 18/24. Misalkan dia kalau ada emas 20 karat, berarti cara menghitung emas murninya berapa gram? Kalikan 20/24. Kalau 18 karat berarti 18/24 kali berapa gram? Kan seperti itu. Jadilah emas murni yang 24 karatnya. Seperti itu. Itu yang ditimbang. Ya, itu yang ditimbang. Taib. Jadi para ulama juga menghitung zakat untuk emas putih, tetapi caranya dihitung persentasinya. Dihitung apa? Persentasi. Kalau tadi kan 75% ya. Kandungan emas murninya 75%. Kalau yang 18 karat berarti 75%, atau 18/24 kan 75% sama aja. Ya, seperti itu. Itu berapa gram? Yang dihitung adalah emas murninya saja yang terkena zakat. Berarti kalau platinum, dan itu kalau platinum saja itu tanpa emas, ya, itu lebih mahal harganya. Platinum saja atau palladium saja tanpa emas. Ya, begitu pula ada iridium, osmium, ya. Itu lebih mahal logamnya dari per gramnya itu lebih mahal dari emas. Tetapi subhanallah, ternyata Allah mengikat hati manusia itu dengan apa? Dengan emas. Ah, bukan emas gitu kan. Ini bukan emas. Ujung-ujungnya apa? Agar dia masih jadi emas, jadilah emas yang dicampur. Jadilah emas putih biar disebut emas. Gitu ceritanya. Karena nafsu manusia kan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya kan. Dicintakan kepada manusia, ya, maksudnya bagian-bagian dari dunia. Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara, ya, dan seterusnya. Itu ada emas dan perak, dicintakan di sana. Berarti memang terfitrah untuk memilih emas. Bahkan sampai sekarang kalau ada ibu-ibu, ini ada platinum 10 gram, ada emas 10 gram, maka dia milihnya apa? Emas. Walaupun platinum 10 gram lebih mahal. Oke, kalau di perbankan ya silver, gold, platinum. Karena memang platinum lebih mahal harganya. Yang murni platinum lebih mahal. Tapi orang dikasih platinum, ibu-ibu diberikan pilihan emas atau platinum, masa bodoh, emas aja pokoknya. Yang karena nggak tahu platinum. Nah, kalau misalkan orang-orang yang laboratorium atau apa gitu, ahli kimia, mungkin dia baru memilih platinum, tahu harga, tahu pemasaran gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu milihnya emas. Taib. Akhirnya seperti itu. Manusia tidak bisa dilepaskan dengan kecintaan pada emas, sehingga dicampur, platinum pun dicampur ke emas. Nah, logam-logam yang lain seperti rhodium, platinum, palladium, dan yang lainnya, termasuk bebatuan, batu akik walaupun mahal, batu zamrud, batu fairuz, batu lulu. Lulu itu apa kalau terjemahnya? Permata atau mutiara. Yang kerang itu kan mutiara. Lulu
itu mutiara. Terus marjan. Marjan tahu marjan? Sirup ya? Bukan, itu sirup marjan yang niru-niru marjan. Marjan itu batu. Marjan itu batu laut yang berwarna merah kayak sirup marjan. Warnanya merah kayak sirup marjan. Makanya dia dibuat identik dengan warna marjan gitu kan. Akhirnya jadilah sirup marjan. Ya kita dari kecil taunya marjan ya sirup gitu kan. Padahal marjan itu adalah batu langka, batu atau berharga yang dari laut, warnanya merah. Seperti itu. Ya. Nah, itu begitu pula diamond intan, permata gitu kan. Meskipun dia lebih mahal daripada emas, dia tidak terkena zakat. Dia tidak terkena zakat. Kecuali yang diperuntukkan untuk apa? Kecuali dia dijadikan apa? Barang dagangan. Kalau dia dijual di barang dagangan, maka dia dijual. Misalkan ada batu, kemarin saya lihat ya, di toko-toko emas perak itu ada batu, Masya Allah, bulat-bulat gitu, ya Allah. Ini kayak batu-batu mahal ya. Ada batu-batu yang ya jut-jut lah harganya gitu kan, puluhan juta satu batu aja. Taib. Itu walaupun besar. Atau dulu pernah ada zaman akik itu masuk rekor muri. Masuk rekor muri kan, siapa itu yang tokoh politik? Akik terbesar. Ya, akik terbesar. Enggak bisa dipakai juga, artinya cuma nempelin tangannya di cincin gitu. Wah, ini akik terbesar, foto. Nah, itu walaupun dia lebih mahal daripada emas, perak, dia tidak terkena zakat. Ya, tidak terkena zakat. Jadi kalau yang berlaku pada emas putih, transaksinya itu harus cash, harus tunai ya. Itu juga berlaku pada emas putih. Kalau pada emas putih berlaku seperti emas. Jadi harus transaksinya tidak boleh terhutang. Tidak boleh terhutang. Kemudian nisab zakat. Apa arti nisab? Nisab itu batasan. Ketika mencapainya baru dihitung dihitung zakatnya. Kalau belum sampai nisab, maka tidak perlu menghitung zakat. Nah, kalau emas 85 gram, ini pendapat yang kuat. Ada pendapat yang lain 93, 97. Tapi Allah alam bisawab, di kementerian kita pun ditetapkan 85 gram di Kementerian Agama. Perak juga gitu, ditetapkan 595 gram. Walaupun ada perbedaan di dunia ini takaran 200 dirham itu berapa. Tapi kita butuh pemerintah untuk menetapkan, dan alhamdulillah kalau di pemerintah kita menetapkan 85 gram untuk emas dan perak 595 gram untuk perak murni. Nah, itu dimiliki nisab. Misalkan kita memiliki emas 70 gram, itu belum dihitung zakatnya. Ya. Kalau kita memiliki 90 gram, maka itu sudah masuk hitungan hari pertama memiliki nisab. Hari pertama memiliki apa? Nisab. Kalau kita memiliki 85 atau lebih, pada hari itu kita membelinya misalkan, itu masuk hitungan hari pertama memiliki nisab. Itu belum dikena kewajiban zakat. Belum dikenakan kewajiban zakat. Nanti kewajiban zakatnya itu setelah 1 tahun hijriyah. Dikatakan dia wajib membayar zakat setelah dimiliki selama 1 tahun. Ini namanya haul. Sampai haul atau cukup haul, cukup 1 tahun dimiliki, tidak berkurang dari nisab.
Berarti apa? Selama haul tersebut, 1 tahun tersebut, ya, dia tidak berkurang dari 85 gram emas. Terus kalau nambah nggak masalah. Kalau nambah dari 90 gram misalkan jadi 100, 200, seperti tadi kan Bapak tadi 500 jadi 800 gram emas kan. Gitu. Taib, kemudian dia tidak berkurang. Nah, kalau dia berkurang, misalkan setelah berjalan berapa bulan, ternyata dia berkurang. Setelah berjalan berapa bulan, dia berkurang. Misalkan di bulan ketiga jadi 70 gram lagi karena dia jual emasnya. Berarti batal perhitungannya. Haulnya batal. Dihitung lagi ketika dia punya 85 gram atau lebih, ya, di atas nisab, baru dihitung lagi hari pertamanya sampai dia menggenapkan 1 tahun. Ini paham ya? Nah, kemudian sampai genap 1 tahun dimiliki. Itu kewajiban. Kalau dia mau bayar sebelum haulnya lengkap, boleh tidak? Misalkan baru 4 bulan, wah sudah tercukup ini haulnya nih, saya mau bayar zakat, saya dahulukan pembayaran zakatnya, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Tetapi nanti dia harus menghitung lagi. Seandainya di akhir tahun, di genap tahunnya itu ternyata tadi kan 90, anggapnya 100 lah biar mudah. 100 gram, ya kan? Dia di mana tadi ketika dia punya nisab itu 100 gram. Setelah 4 bulan dia keluarkan berarti 2,5%-nya, ya kan? Dia keluarkan 2,5%-nya. Ternyata pas genap kewajiban zakat dia di akhir tahun menjadi 150 gram emasnya. Emasnya menjadi 150 gram. Itu bagaimana? Nah, berarti kan dia nambahnya di pertengahan gitu ya. Jadi tetap dihitung yang 150. Kekurangan dari zakat dia yang dibayarkan di awal tadi itu berarti sisa berapa? 50. Nah, dia tambahkan lagi pengeluaran zakatnya dari 50 kali 2,5%. 50 kali 2,5%. Berarti dia lengkapi kekurangannya. Wajib, hukumnya wajib. Nah, sekarang dia kan tadi 100 gram. Ternyata pas di akhir tahun jadi 70 gram, berkurang. Sudah disalurkan. Apa diminta lagi? Zakat saya nggak kena kewajiban zakat. Saya kan sudah zakatkan 2,5 gram kemarin ke kamu kan katanya. Saya ternyata tidak kena zakat karena ternyata saya jual emas saya. Gitu. Apakah dia menuntut kembali? Jawabnya aja tidak boleh, karena sudah diterima oleh mustahiq, orang yang berhak menerimanya. Nah, kecuali masih belum dibagikan di amilnya belum menyalurkan. Kalau amil belum menyalurkan, boleh dia minta lagi, ya, boleh dia minta lagi. Kalau dia belum menyalurkannya, ya, tapi masa minta lagi, ibaratnya kalau bahasa kita dakati malu dia, dakati rai, bahasa nggak ganti wajah ya, kalau bahasa kita dakati rai, nggak ada muka gitu ya, minta lagi sudah ngasih. Baik. Nah, tapi kalau kurang harus kita tambahkan. Begitu pula perak. Kalau perak sampai lebih dari 595 gram, maka harus itu sudah sampai nisabnya. Cukupkan genapkan satu tahun. Nah, sekarang kalau kita punya
Kalau kita punya emas dan perak, masing-masing tidak sampai nisab. Misalkan kita punya 80 gram emas, perak punya 500 gram perak. Bahasa kita dekat lagi, tapi belum genap nisabnya. Nah, ini bagaimana? Apakah perhitungannya digabung ataukah tidak? Perhitungannya digabung ataukah tidak? Sekarang pertanyaan, orang yang punya 85 gram emas itu kategorinya kaya atau miskin? Kaya. Ya, kategorinya kaya. Nah, untuk perak berapa sekarang 1 gram perak ya? Memang perak sekarang mengalami penurunan ya. Harga perak itu sangat turun sekarang ini. Berapa? Perak murni. Berapa harga perak murni? Berapa belas ribu? Hah? Enggak sampai 35.000 perak murni. Perak murni 35.000. Perak murni. Ya. Jadi, wah ini kalau sini 17.000. Itu kalau yang perhiasan itu. Kalau yang murni 17.700. 17.700 kali 595. Jadi 10.531. Nah, 10 juta terus 10 juta setengah rupiah sekarang ini ya. 10.531. 10.500. Nah, untuk perak kalau sekarang memang tidak bisa menjadi standar kekayaan. Kalau sekarang tidak bisa menjadi standar kekayaan. Kenapa? Karena orang punya uang 11 juta misalkan. Apakah di masyarakat dia dibilang sebagai orang yang kaya? Tidak. Kalau emas sekarang berapa? 1, berapa? Emas murni 1,7. 1,7, anggapnya 1,7 ya. Kalau 1.700.000 kali 85, ada orang punya 144 juta. Kaya enggak? Kaya. Ya, dia adalah orang yang kaya. Sepakat ya. Sepakat. Nah, sekarang seperti ini. Dia punya 80 gram emas. 80 gram emas. Perak tadi punya berapa? 500. Nah, kalau secara di masyarakat ya, dia ini masuk kaya atau tidak? Ya. Dia tadi 80 136 tambah perak tadi ya. Tambah perak berarti 500 gram kali 17.700. Iya, dia termasuk kaya masih, ya kan? Termasuk kaya. Nah, di sini ada perselisihan di kalangan ulama. Apakah perhitungan zakat itu digabungkan ataukah dipisahkan? Kalau menurut mazhab al-Imam Syafi'i, emas dan perak itu tidak digabungkan. Ini pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Emas dan perak itu terpisah. Emas dan perak perhitungannya dipisah. Jadi kalau misalkan punya 800 gram emas dan 80 gram emas dan 500 gram perak, itu tidak kena zakat menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang kuat, pendapat jumhur
ulama, jumhur fuqaha, bahwasanya perhitungan itu digabungkan. Perhitungannya digabungkan. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, tadi kan angkanya 85 ya. Nah sekarang misalkan E itu emas. Emas per 85, kalau kita punya dua, emas dan perak, E per 85 ditambah P peraknya, perak per 595, ya. Apabila sama dengan 1 atau lebih, apabila sama dengan 1 atau lebih, maka dia wajib kena zakat. E per 85 ditambah P per 595. Apabila dia 1 atau lebih hasilnya, maka dia wajib kena zakat. Tapi kalau di bawah 1, di bawah 1, maka dia tidak kena zakat. Kalau dia P itu perak ya, perak per 595 kan, per 595. Nah, kalau sama dengan 1 atau lebih berarti dia kena zakat. Kalau di bawah itu berarti dia tidak kena zakat. Nah, berarti kalau kasus 500 gram perak ditambah 80 gram, ya pasti kena zakat karena jauh di atas 1 itu. Kan gitu. Baik. Dan begitu pula dengan uang, dengan mata uang. Nah, kelemahan pendapat yang mengatakan nisab itu sesuai anunya masing-masing. Kelemahannya apa? Nanti orang bisa melakukan hilah. Ya sudah, saya jadikan mata uang saja, mata uang dolar, mata uang ini, demi menghindari zakat. Padahal misalkan dia punya 5 kali nisab zakat, akhirnya dipecah menjadi 20 mata uang agar semuanya di bawah nisab. Maka dengan pendapat itu tidak kena zakat. Nggak kena zakat kan saya katanya. Sudah diakali sama dia. Nah, makanya Allah bisawab, karena yang dituntut adalah zakat itu tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Ya, dikembalikan kepada orang-orang miskin. Makanya kita katakan dia itu kaya. Dia itu kaya, maka kena zakat 2,5%. Kemudian selanjutnya mata uang. Mata uang bagaimana? Nah, di sini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Apakah mengacu kepada standar emas? Apakah standar perak? Kalau banyak fatwa ulama Saudi, termasuk Lajnah Daimah, ya kan? Beliau memfatwakan bahwa yang jadi standar mata uang itu adalah perak. Berarti kalau dalam rupiah sekarang 10.500.000-an tadi ya. Karena 17.700 kalau kita hitung tadi. 595 kalikan 17.700. 10.500.000-an. Nah, itu kalau orang memiliki itu lebih dari itu, maka dia wajib membayar zakat. Wajib membayar zakat. Jika kurang maka tidak. Baik. Dan sebagian pendapat ulama adalah menjadikan standarnya apa? Emas. Menjadikan standarnya emas. Karena dialah harga yang lebih stabil dan
menunjukkan kekayaan. Dari dulu ya, harga emas itu stabil. Contohnya 1 dinar itu kan 4,25. 1 dinar itu 4,25. 4,25 kali 1.700.000, nah 7 jutaan. Harga kambing di zaman dahulu itu berkisar antara, ada yang setengah dinar, setengah dari ini berarti ya, ada yang 1 dinar, berarti 3.600.000 dapat kambing. Zaman dahulu setengah dinar dapat 1 kambing. Sampai sekarang pun sama. Emas setengah dinar kita masih bisa beli kambing. Kalau yang 1 dinar 7 jutaan, berarti dapat kambing yang besar ya, kambing yang lumayan besar, 7 jutaan. Seperti itu. Maka kita katakan emas lebih menjadi standar kekayaan daripada perak. Ya, daripada perak. Maka kita katakan, dan standar kain itu ada yang bilang ini kita lebih melihat kepada al-mustahik, mana yang lebih bermanfaat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin. Tapi kita juga perlu mengingat kaidah bara'atul dhimmah. Bara'atul dhimmah, hukum asal dari seorang itu tidak berkewajiban apa-apa sampai ada dalil yang jelas menunjukkan dia itu wajib. Ini al-aslu bara'atul dhimmah. Kaidah asalnya adalah bara'atul dhimmah. Seorang itu tidak memiliki beban apapun, tidak memiliki kewajiban apapun. Nah ini sama. Kalau kita memikirkan orang miskin, kita juga harus memikirkan dari sisi muzaki, orang yang berzakat. Atas dasar apa kita mewajibkan dia berzakat? Ya, kita mewajibkan dia berzakat. Maka Allah alam bisawab, ringkasnya, uang rupiah atau uang dolar, real, itu standarnya nisabnya adalah emas. Standar nisabnya adalah emas. Jadi kalau dia punya uang rupiah di bawah itu, ya berarti tidak kena zakat. Nah, tetapi perlu kita ingat, di dalam perhitungan zakat itu digabungkan semua, ya, emas, perak, uang, barang dagangan yang dijual, yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan, ditambah piutang lancar, piutang yang mudah menagihnya. Adapun piutang yang sulit menagihnya atau tidak ada harapan kita tagih, namanya orang sulit, ya kan? Itu dimasukkan ketika dia bayar saja, dan membayarnya cukup 1 tahun. Itu kalau piutang yang tidak lancar. Tapi kalau piutang lancar, ya orangnya mampu kok sebenarnya, tinggal ditagih, kalau kita nagih bisa dibayar. Atau misalkan masih berjalan dalam proses cicilan, ya, dan dia pun tidak mangkrak, tidak menunda pembayaran, artinya mampu. Maka piutang itu masuk ke dalam perhitungan zakat. Bagaimana dengan hutang? Hutang tidak mengurangi zakat. Ini pendapat yang kuat. Hutang tidak mengurangi jumlah harta kita. Apalagi zaman sekarang. Coba, ada pernah orang kaya Indonesia diwawancarai, hartanya berapa? 3 triliun katanya. Hutangnya 8 triliun. Dia dikenal sebagai orang kaya di Indonesia. Pas hutang 8T. Nah sekarang kalau dia 3 triliun kurangi 8T, malah dapat zakat dia.
Padahal kita ketahui dia berhutang itu untuk aset, ya kan? Berhutang itu untuk aset. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu mengurangi apa? Mengurangi perhitungan zakat. Ya, kalau dia benar-benar ingin berhutang terlepas dari hutang, maka dibayar hutangnya. Dia akan lebih mendahulukan pembayaran hutang daripada menumpuk harta. Seperti itu. Jadi semuanya digabungkan tuh, emas, perak, uang, barang dagangan, piutang lancar, ini digabungkan perhitungannya. Paham? Insyaallah. Dan ini semua masuk ke dalam rumus. Ya, apakah cukup satu? Ini sama, misalkan tadi emas berapa? E per 85. Kalau perak P per 595. Sama uang rupiah misalkan, berapa nisabnya? 144 juta misalkan. Sama uang rupiah misalkan Rp per 144 juta. Ya kan? Terus kalau piutang dirupiahkan juga sama. Nah, itu kalau dia sama dengan 1 atau lebih, maka dia kena zakat. Jika kurang dari itu, dia tidak terkena zakat. Bagaimana barang dagangan? Barang dagangan itu dihitung dari harga jual. Barang dagangan dihitung dari harga jual. Kalau harga jualnya itu beda, ada yang dijualnya itu lusinan atau sekalian banyak, ada jualnya satuan. Kalau dia dijual satuan, maka hitungnya satuan. Kalau dia dijual, contohnya ciki-cikian ya, itu jualnya kan bal-balan ya, gitu. Nah, itu jualannya berarti juga jumlatan, secara berapa ukurannya. Seperti itu, yang satuan dihitung satuan, yang bal-balan atau sekelompok lusinan atau apa dijual secara lusinan. Karena harga satuan dengan lusinan kan beda, ya kan? Karena harga satuan dengan harga sejumlah itu beda. Makanya dilihat bagaimana harga jual. Allah alam besok. Dulu saya lebih condong kepada harga beli barang tersebut, tapi setelah melihat nukilan dari para ulama dan juga athar, ternyata para ulama zaman dahulu lebih condong menghitungnya dengan harga jual. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.